Marwarar Sirait, seorang politisi PDI Perjuangan, telah lama dikenal sebagai sosok yang vokal dan berpengaruh dalam dunia politik Indonesia. Dengan pengalaman yang luas dan dedikasi yang tinggi, ia telah berhasil membangun reputasi sebagai pemimpin yang tegas dan visioner. Dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kepercayaan ini bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejak Marwarar yang telah terbukti dalam berbagai proyek pembangunan dan infrastruktur. Dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2024 hingga 2029. Kabinet ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur dan perumahan. Sebagai Menteri PUPR, Marwarar mengemban tugas berat dalam membangun infrastruktur yang lebih baik dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat Indonesia. Tugas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, hingga perumahan rakyat, dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat Indonesia. Salah satu program ambisius yang diembannya adalah program Sejuta Rumah, yang bertujuan untuk menyediakan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu program ambisius yang diembannya adalah program Sejuta Rumah. Program ini tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas hunian yang dibangun, memastikan bahwa setiap rumah memenuhi standar yang layak huni. Program ini merupakan kelanjutan dari program serupa di periode sebelumnya, namun dengan target yang ditingkatkan menjadi 3 juta unit rumah hingga tahun 2029. Peningkatan target ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah perumahan yang masih menjadi tantangan besar. Namun dengan target yang ditingkatkan menjadi 3 juta unit rumah hingga tahun 2029. Program ini bertujuan untuk mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia, yang telah menjadi perhatian utama pemerintah selama bertahun-tahun. Program ini bertujuan untuk mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia. Dengan berbagai inisiatif dan kebijakan yang diterapkan, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan hunian yang layak dan terjangkau. Program 3 juta rumah bukannya tanpa tantangan. Kritik datang dari berbagai pihak, terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah. Salah satu kritik utama adalah mengenai realisasi program yang dianggap masih jauh dari target. Anggota Komisi FI DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, mempertanyakan kejelasan indikator capaian dan anggaran dalam peta jalan program. Ia menyoroti bahwa angka yang dipaparkan oleh Kementerian PUPR masih berupa klaim tanpa perencanaan detail. Menanggapi kritik dan keraguan yang muncul, Marwarar Sirait menunjukkan sikap ksatria. Ia menyatakan siap untuk di-reshuffle atau diganti dari posisinya jika target 3 juta rumah tidak tercapai. Pernyataan ini disampaikannya dengan tegas dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI pada 19 Mei 2025. Saya siap di-reshuffle jika target 3 juta rumah tidak tercapai. Itu konsekuensi dari jabatan yang saya emban, ujar Marwarar. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo dan optimis untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rapat tersebut, Marwarar memaparkan peta jalan yang telah disusun oleh Kementerian PUPR untuk mencapai target 3 juta rumah. Peta jalan ini mencakup berbagai strategi, mulai dari penyediaan lahan, pembiayaan, hingga pembangunan rumah. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan rumah untuk berbagai kalangan, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah hingga non-MBR. Program ini juga melibatkan berbagai stakeholder, seperti pengembang perumahan, perbankan, dan masyarakat. Section 5. Tanggapan DPR, antara harapan dan keraguan. Pemaparan peta jalan dari Kementerian PUPR disambut dengan beragam tanggapan dari anggota DPR. Beberapa anggota DPR menyatakan apresiasi atas langkah konkret yang telah diambil oleh Kementerian PUPR. Namun, tidak sedikit pula yang masih meragukan kemampuan Kementerian PUPR dalam merealisasikan target 3 juta rumah. Mereka menilai target tersebut terlalu ambisius, mengingat realisasi program serupa di periode sebelumnya juga belum tercapai. Section 6. Realisasi dan kendala anggaran. Berdasarkan data Kementerian PUPR per Mei 2025,
realisasi program 3 juta rumah baru mencapai sekitar 7%, atau sekitar 210.596 unit rumah. Program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun pencapaian saat ini masih jauh dari harapan. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu 75% atau sekitar 2,25 juta unit rumah hingga akhir tahun 2025. Target ambisius ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan perumahan yang layak di Indonesia, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Salah satu kendala utama dalam merealisasikan program ini adalah keterbatasan anggaran. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana yang signifikan, namun masih belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Selain itu, proses birokrasi yang rumit dan lambat juga menjadi hambatan dalam penyaluran dana. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Haryanto, mempertanyakan besaran pembiayaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan investor untuk program ini. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta perlunya kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sinergi yang baik, program ini dikhawatirkan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Section 7 menengok target 1 juta rumah di masa lalu. Keraguan terhadap pencapaian target 3 juta rumah ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, program serupa di periode sebelumnya, yaitu program 1 juta rumah, juga tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini tentu saja menambah tantangan bagi Kementerian PUPR dalam merealisasikan program 3 juta rumah. Pembelajaran dari program sebelumnya ini perlu menjadi perhatian serius bagi Kementerian PUPR. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target dan merumuskan solusi yang tepat. Section 8. Optimisme Marwarar Sirait. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan keraguan, Marwarar Sirait tetap optimis dalam mencapai target 3 juta rumah. Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak, target tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Saya optimis kita bisa mencapai target 3 juta rumah. Ini adalah komitmen kita untuk menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, tegas Marwarar. Ia juga meminta dukungan dari semua pihak, termasuk DPR, untuk bersama-sama menyukseskan program ini. Section 9, penutup. Menanti bukti di tengah isu reshuffle. Pernyataan kesiapan Marwarar Sirait untuk di-reshuffle jika gagal mencapai target 3 juta rumah menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai Menteri UPR. Ini adalah langkah yang jarang kita lihat di dunia politik, di mana seorang pejabat tinggi secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk mundur jika tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini tentu saja memberikan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menantikan realisasi dari program-program pemerintah yang seringkali hanya menjadi wacana. Namun, pernyataan tersebut juga memunculkan pertanyaan tentang nasib program ini di tengah isu reshuffle kabinet yang semakin menguat. Apakah komitmen ini cukup untuk memastikan kelangsungan program 3 juta rumah? Atau justru akan menjadi alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan reshuffle? Isu reshuffle kabinet memang selalu menjadi topik hangat di kalangan politik dan seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi program-program yang sedang berjalan. Publik tentu berharap agar program 3 juta rumah ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat mengatasi masalah perumahan yang selama ini menjadi salah satu isu krusial di Indonesia. Dengan adanya program ini, diharapkan banyak keluarga yang dapat memiliki rumah layak huni, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, harapan ini tentu saja harus diiringi dengan kerja nyata dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Namun, realisasi di lapangan dan efektivitas program ini akan menjadi penentu utama, bukan hanya sekadar pernyataan dan janji. Masyarakat tentu akan menilai berdasarkan hasil yang nyata, bukan hanya dari kata-kata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk bekerja keras dan memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Evaluasi dan pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program ini.
Kita tunggu saja, apakah Marwarar Sirait mampu membuktikan komitmennya, atau justru harus lengser dari kursi Menteri PUPR. Ini akan menjadi ujian besar bagi Marwarar Sirait dan juga bagi pemerintah dalam mewujudkan program 3 juta rumah. Masyarakat tentu berharap agar komitmen ini bukan hanya sekadar janji, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Hanya waktu yang akan menjawab, apakah program ini akan berhasil atau tidak.